Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa dan semua keluarga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersama kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Selasa 4 Januari 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu sepatutnya untuk kita tetap mencari wajah-Nya sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya mengajak kekasih Kristus, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Selamatkanlah kami, ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Mazmur pasal 106 ayat 47. Kekasih Kristus, mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari Injil Matius pasal 4, ayat 2 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Matius pasal 4, ayat 2 sampai dengan 7. Bila Roh Kudus meyakinkan kita tentang status kita di dalam Kristus, maka iblis berupaya untuk membuat kita meragukan relasi kita dengan Allah. Kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kesadaran serta keyakinan tentang
status kita yang sebenarnya di dalam Kristus ini sangatlah penting. Sebab hal tersebut akan memungkinkan kita untuk hidup berkemenangan di dalam anugerah-Nya. Sebaliknya, apabila kita meragukan penerimaan Tuhan terhadap diri kita sebagai anak-anak-Nya, maka kita pun tidak akan memiliki keyakinan yang pasti terhadap masa depan kita. Oleh karenanya, iblis selalu berupaya untuk membuat kita merasa ragu terhadap status kita di dalam Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pemirsa, hal itulah yang dilakukan iblis terhadap Yesus seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 4. Segera sesudah Yesus dibaptis, pergilah ia ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari, 40 malam di sana. Maka iblis pun datang mencobai dia. 2 kali iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah." Dengan berkata seperti itu, iblis berupaya untuk membuat Yesus meragukan status dirinya yang sesungguhnya. Apabila terhadap Yesus saja iblis berupaya seperti demikian, apalagi terhadap diri kita. Oleh karena itu kita harus selalu bersikap waspada terhadap tipu daya iblis yang berusaha untuk membuat kita merasa ragu terhadap relasi kita dengan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur sebab sebuah nilai kebenaran firman Tuhan yang boleh kita belajar sama-sama pagi hari ini, di mana firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah, di mana Yesus Kristus telah berkorban untuk saudara dan saya. Ingat kekasih-kekasih Kristus, setelah kita bertobat, kita meninggalkan cara hidup yang lama, dan kita menerima, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sesungguhnya status kita adalah anak-anak Allah. Ingat, identitas kita, status kita adalah anak-anak Allah. Sebab itu jangan kita termakan oleh tipu daya, upaya daripada iblis untuk menjauhkan kita dari hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi justru kita harus mempertahankan. Kenapa, saudaraku? Saudara harus ingat, kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Nilai kita sangat mahal, yaitu senilai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu seharusnya kita menghargai, menghormati nilai yang telah diberikan kepada kita selaku anak-anak Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari mempertahankan status kita sebagai anak-anak Allah dengan melakukan amanat agungnya. Saudara dan saya, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah. Oleh sebab itu tidak sepatutnya lagi kita hidup di dalam dosa. Tapi hidup kita harus mempermuliakan Tuhan dan kita harus hidup di dalam kekudusan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu, sebab hanya karena anugerah-Mu kami dapat menjadi anak-Mu. Bukan karena kami layak, bukan karena apa yang kami perbuat, tetapi karena kasih dan pengorbanan-Mu di dalam Yesus Kristus. Engkau telah menerima diri kami apa adanya. Ingatkanlah diri kami senantiasa akan anugerah-Mu. Dan penuhilah hati kami dengan iman kepada karya pengorbanan Kristus yang mulia itu. Sehingga dengan demikian
Apapun yang dilakukan oleh iblis untuk membuat diri kami merasa ragu terhadap penerimaan dan kasih-Mu, itu tidak akan mampu menggoyahkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan diri kami. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau senantiasa menyertai dan menolong diri kami untuk mengalami kemenangan atas setiap tantangan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Roh-Mu menyanggupkan diri kami untuk berjalan di jalan-jalan kebenaran dan kemenangan-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengisi hari ini sebagai hari yang penuh dengan makna dan memuliakan nama-Mu. Jadikan diri kami sebagai saksi dari kasih dan kebenaran-Mu dimanapun diri kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau firman yang hidup, dan kami bersyukur sebab nilai hidup kami senilai kematian-Mu di atas kayu salib, dan status kami adalah anak-anak Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, betapa baiknya Engkau kepada kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah yang kami berbuat, yang melawan titah dan kehendak-Mu. Ampuni kami, bahwa kami semakin taat dan setia kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pagi hari ini, hamba berdoa untuk seluruh kehidupan umat Tuhan, keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas seluruh kehidupan keluarga hamba ini, umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Kembali hamba berdoa memberkati keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuyah, keluarga Mambenar, keluarga Sumarlin, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Kai Kaitui, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggaplau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, dan semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah ini. Bahkan hamba berdoa kepada para pemilik toko anggrek, toko harapan, toko tenga, Emark, toko Sanggeng, apotik Salom, toko Surya Mas, toko Mawar, dan semua hamba-hamba Tuhan. Bapak-bapak pendeta, bapak-bapak penatua, bapak-bapak majelis, guru-guru sekolah minggu. Siamasi Tuhan memberkati semua hamba-hambamu. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang sungguh menyadari betapa pentingnya hidup kami semuanya. Betapa bernilainya hidup kami semua.
karena Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak Allah, dan Engkau telah menjadikan kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap pribadi, hidup rumah tangga, sehingga kami semua di dalam keluarga rumah tangga akan berfungsi sebagaimana mestinya. Biarlah para suami boleh berfungsi sebagai seorang raja, seorang imam, seorang nabi, dan pemimpin yang takut akan Tuhan. Agar setiap para suami boleh membawa, mendidik istri dan anak hidup takut akan Tuhan. Dan seorang istri boleh berfungsi sebagai istri penolong daripada Yesus Kristus yang hidup takut akan Tuhan, yang akan menopang seluruh aktivitas suami-suami mereka dengan takut akan Tuhan dan menjadi ibu pengasuh yang baik kepada anak-anak mereka. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh kehidupan anak-anak kami, supaya mereka taat setia. Di dalam bangku pendidikan mereka fokus kepada pelajaran. Tuhan, jauhkan mereka dari hal-hal yang menyesatkan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak benar, supaya mereka hidup berkenan. Mereka hidup mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati seluruh kehidupan rumah tangga daripada keluarga-keluarga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Yeskiel Bukor Pioper, selaku Lurah Sanggeng. Hamba mohon Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu akan memimpin selaku Lurah Sanggeng dengan roh yang takut akan Tuhan, yang akan memimpin dengan keadilan daripada Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menyertai hamba-Mu, sehingga dalam setiap keputusan yang beliau ambil, itu benar-benar daripada Tuhan. Tuhan beri kekuatan spesial kepadanya, agar dia mampu boleh melakukan tugas aktivitasnya karena pertolongan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan semuanya boleh berhasil, yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan beri kesehatan yang baik kepadanya. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi istri dan anak serta keluarganya. Dan Tuhan memberkati keluarga hidup rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada anak kekasih Maggie Francisca Tua Putimain, di mana hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia di dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia hidup takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau ya Allah, lebih dari segala berkat yang ia peroleh. Dan biarlah Tuhan dia selalu bersyukur dan bergantung kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah masa mudanya menjadi berkat bagi teman-teman di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, berkati semua pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi bangsa negara kami, spesial tanah Papua dan setiap kota yang kami tinggal. Tuhan memberkati. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa itu menaungi kami siang dan malam. Jauhkan kami semua dari pekerjaan si jahat dan tipu daya si jahat untuk menghancurkan kami. Tuhan, dijauhkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba. Kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pimpin bimbing hamba-Mu setiap langkah hidupnya. Biar Tuhan tetap memegang tangannya, membawa dia seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, sehingga hamba-Mu terus bersyukur dan bersyukur. Pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat bagi anak cucunya, bagi banyak orang di sekitarnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan setiap saat. Terima kasih Bapa, Tuhan yang lindungi dia siang dan malam. Biarlah damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam hidupnya,
sehingga dia boleh hidup berbahagia dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ros Wairata. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan menyertai hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu untuk sungguh berserah kepada Engkau. Karena pada saat dia berserah kepadamu ya Allah, Engkau menjamin hidupnya. Engkau menjamin masa depannya. Dan Engkau yang telah membayar dia di atas kayu salib dengan kematian-Mu. Biarlah hamba-Mu Ibu Ros Wairata selalu menyadari statusnya sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Allah. Agar hamba-Mu Ibu Ros Wairata hidup, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu lewat tuntunan Allah Roh Kudus. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, rohani. Sehingga dia boleh menjadi berkat bagi orang tua kekasih, Ibu Din yang berada di Ambon. Dan semua keluarga besar di sana Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati anak kekasihnya Renata. Biarlah hidup mereka selalu mempermuliakan Engkau. Bapa, terima kasih. Pakai hidup hamba-Mu Ibu Ros Wairata menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya dan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Filipus Samori. Tuhan memberkati. Bahwa hidup hamba-Mu Bapak Yan Philip Samori untuk menjadi berkat, menjadi teladan di dalam kepemimpinannya, di dalam pelayanan pekerjaannya. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Spesial bagi Eden House yang dipimpinnya. Kasih yang tidak terbatas tetap melimpah atas mereka. Tuhan memberkati hamba-Mu menjadi panutan bagi semua mitra kerjanya. Menjadi berkat teladan bagi istri kekasih, bagi anak-anak cucu. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidup hamba-Mu setiap saat. Dan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dimanapun ia berada, spesial di daerah Sanggeng, Jalan Serayu. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk sungguh-sungguh memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi anak cucu cicit. Biarlah hari-hari tuanya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa spesial, Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga apa yang ia kerjakan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Ajar hamba-Mu selaku anak-anak Allah, selaku hamba Allah, untuk hidup berkenan, melakukan perintah-Mu, menggenapi firman apa yang telah Engkau sampaikan kepadanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Sehingga sungguh dia berdiri dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan-Mu, menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak kekasih, dan juga menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan. Tuhan tolong nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari kehidupannya. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Berikan hikmat, kemampuan-Mu Tuhan bersama dengan setiap pelayanan pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur ya Allah buat kasih setia-Mu kepada kami semua. Kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bahwa hidup kami untuk taat dan setia, untuk menyadari status kami, identitas kami sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah sepanjang tahun ini kami berjalan dengan kebenaran,
Biarlah mulai hari-hari ini, pada hari keempat di tahun 2022 ini, kami memulai semuanya dengan yang baru. Kami memulai semuanya dengan yang benar yang datang daripada Tuhan. Sehingga sepanjang tahun ini, kami hidup mempermuliakan Engkau, ya Allah. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa bagi hambamu, Ibu Dorcas Rumaikeu. Tuhan memberkati. Dimanapun hambamu berada pada hari ini, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bawa hambamu Ibu Dorcas untuk hidup melakukan firman-Mu di dalam kehidupannya. Biar hidupnya mempermuliakan Engkau, menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi keluarganya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Tuhan memberkati, pelayanan pekerjaannya diberkati. Biar kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan jaga dia dengan kesehatan yang terbaik. Lindungi dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas hambamu, Ibu Dorcas Rumakewi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, Allah yang kekal, dahsyat, perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan syukur pada pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya dan saya sangat berharap besok pagi kita bisa bertemu lagi. Ingat pesan saya, disiplin protokol, andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah, nilai hidup kita sangat mahal. Hidup nilai kita senilai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Hargailah, hormatilah, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.